Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita yang semalam udah kita bahas tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas yaitu tentang fi'il atau kata kerja yang dalam bahasa Inggrisnya verb. Nah, fi'il itu madalla ala hadatsin wa zamanin. Artinya, fi'il itu adalah kata yang menunjukkan peristiwa atau pekerjaan yang berkaitan dengan waktu. Fi'il itu dibagi menjadi 3. Di sini sudah saya bagi. Yang pertama ada fi'il madi, yang kedua fi'il mudhari', yang ketiga fi'il amar. Fi'il madi itu apa? Kita pakai bahasa yang simpel aja ya. Jadi fi'il madi itu yaitu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan atau perbuatan yang telah berlalu. Nah, kemudian mudhari' itu apa? Mudhari' itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang terjadi atau sedang akan terjadi. Kalau sini telah berlalu, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu bentuk past, sedangkan sedang terjadi akan dan akan sedang terjadi yaitu bentuk present and future. Selanjutnya ada yang berbeda di sini. Nah, fi'il selanjutnya itu yaitu fi'il amar atau dia kata kerja yang bentuknya untuk perintah, memerintahkan sesuatu. Seperti itu. Dari ketiga fi'il ini, setiap fi'il memiliki ciri-ciri, teman-teman. Jadi, ciri-cirinya akan kita bahas satu persatu dari setiap fi'il ini. Ciri-ciri fi'il madi yang pertama, dimasuki ta ta'nis. Ta ta'nis itu yang seperti ini. Nah, ini namanya ta ta'nis. Kalau ta yang bulat seperti ini itu namanya ta marbutoh. Nah, di sini ta yang dimaksud adalah ta ta'nis atau ta yang barisnya sukun. Kemudian dimasuki huruf ta fa'il. Nih contohnya. Zahabtu artinya aku telah pergi. Tu di sini tuh maknanya aku. Kemudian zahabti, kamu perempuan telah pergi. Kamu perempuan. Sedang zahabta, ta ini untuk laki-laki. Kamu laki-laki telah pergi. Huruf ta yang berbaris dhammah, baris kasroh dan baris fathah inilah yang disebut dengan ta fa'il. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, huruf akhirnya berharokat fathah zahirah. Seperti ini, doroba, akhirnya fathah yang nyata, doroba, telah memukul, akala, telah makan atau sudah makan. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ciri-cirinya ada 5. Yang pertama, dimasuki huruf jaidah, artinya huruf tambahan ketika kita bentuk ke fi'il mudhari. Contoh yang pertama, yadribu. Yadribu, dia sedang memukul. Ya, di sini artinya dia. Yadribu sedang memukul. Kok contohnya tentang mukul semua nih? Oke, lanjut. Azhabu, aku sedang pergi. Kemudian taf'alu, kamu sedang melakukan. Nakulu, kami sedang makan. Oh. Huruf nun, huruf ta, huruf hamzah dan huruf ya, inilah yang dimaksud dengan huruf jaidah. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya dimasuki huruf sin dan saufa yang artinya itu sama-sama menunjukkan akan, cuman ada perbedaannya. Kalau sin ini dalam waktu dekat akan dilakukan, sedangkan saufa ini akannya itu jangka waktunya cukup lama. Langsung saja ke contoh saufa ta'lamun. Kalian akan mengetahui. Saufa, ini artinya lama sekali. Dalam Al-Quran kita sering baca ini ta'lamun. Saya dahulu, dia akan masuk. Mungkin ini waktunya bisa untuk beberapa jam kemudian, sayanya itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, ciri selanjutnya dimasuki huruf nashab. Nah, huruf nashab itu ada an dan teman-temannya. Nah, di sini kita pakai kata an. Uridu an aqro'a. Kenapa aqro'a? Karena di sini ada huruf an. Jadi nggak akro'u lagi bacanya. Uridu an akro'a. Aku ingin membaca artinya. Jadi kalau ada dua fi'il mudhari
harus dimasuki huruf nasab. Ini karena ada dua fi'il mudhari. Kemudian dimasuki huruf jazam. Ciri yang keempat dimasuki huruf jazam. Seperti dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Oke? Dan lam ini tugasnya itu mensukunkan, makanya namanya jazam. Baris akhirnya jadi sukun. Kalau tadi nasab baris akhirnya jadi fathah. Ciri yang terakhir dari fi'il mudhari yaitu dapat disambung dengan nun taukid. Nun taukid ini maksudnya itu penguatan. Dari kata-kata itu dikuatkan lagi dengan kejadian itu. Contohnya la akidanna. Nah, nun yang di sini itu inilah nun taukid. Sungguh aku benar-benar akan melakukan tipu daya. Di sini udah ada la artinya sungguh, dikuatkan lagi dengan nun taukid yang artinya benar-benar. Nah, ini dia ciri fi'il mudhari. Selanjutnya, ciri fi'il amar. Fi'il amar cirinya sedikit, cuma dua. Yang pertama, di akhirnya berbaris sukun. Nih, unsur. Artinya tolonglah. Baris akhirnya sukun. Kemudian ciri yang kedua dimasuki waw jamaah, yaitu izhabu. Artinya pergilah kalian. Karena ini waw jamaah artinya waw jamaah itu menyatakan untuk orang yang banyak, jamaah banyak. Inilah dia pembahasan fi'il secara singkat, secara cuma 5 menit. Jadi semoga ini bisa dipahami. Diulang-ulang lagi kalau memang belum paham. Kemudian teman-teman bisa komen, mana tahu ada pertanyaan. Insya Allah akan aku jawab. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.